kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. 102,8 FM Insan Mesra dimanapun Anda sempat mendengarkan. Untuk di kesempatan sore ini kita berusaha untuk sebentar. Ya, kita akan coba terhubung dengan Bang Ude. Ya, kita coba menghubungi Bang Ude, mudah-mudahan bisa tersambung dengan baik. Waduh, gelap. Iya. Oke, sudah terkoneksi. Assalamualaikum Bang Ude. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra yang berada, kita kembali lagi berjumpa sore hari ini di obrolan sore Ramadan bersama dengan Bang Ude dengan tema-tema menarik seperti tema pembahasan kita hari ini terkait memelihara amalia Ramadan. Untuk Insan Mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesra Radio Parepare atau mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 085395. Sebelum kita berbincang lebih jauh dengan Bang Ude terkait memelihara amalia Ramadan, kita dengarkan dulu lantunan tadarus ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما ما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Ya, insan besar dimanapun berada, seperti Anda, saya pun juga sudah tidak sabar dengan dialog kita pada sore hari ini. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu Fadilah Malam ke-29 yang disampaikan oleh Bang Ude. Silahkan Bang Ude. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, insya mesra bahwa kita bersyukur kepada Allah oleh karena pada sore hari ini alhamdulillah kita sudah berada di malam ke-29 sebentar malam. Kalau tidak ada aral yang melintang, maka kemungkinan besar kita akan sama-sama lebaran pada hari Rabu. Kalau tidak ada aral melintang dan ketika hilal sudah nampak dan berada pada 3 derajat sesuai dengan ketentuan dari sidang isbat pemerintah nanti besok ya insyaallah. Insyaallah sebentar malam kita akan membahas tentang amaliyah atau memelihara amaliyah Ramadan. Kemudian malam ke-29 itu fadilahnya siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala 1000 kali pahala daripada ibadah haji. Nah, ini yang didapat bagi orang-orang yang beribadah sebentar malam, artinya akhir-akhir Ramadan itu makin tinggi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa setiap Ramadan itu Nabi di 10 terakhir itu lebih banyak berada di masjid dalam artian i'tikaf, kemudian bangun salat lail, bangun salat malam, memperbanyak zikir kepada Allah, dan tidak ada zikir yang paling bagus dilapaskan atau doa yang paling bagus dilapaskan kecuali Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini yang selalu dilepaskan oleh Nabi, yakni permohonan ampunan, karena inti dari Ramadan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan kita dari neraka, kemudian dimasukkannya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Ya, kompak tak toy Bang deh. Warna biru. Ya. Makanya warna biru. Iya nih. Sama-sama. Iya, bisa Kak, saya memang membaca rencananya orang. Saya kira kita di dialog ini agak kompak juga memang yang saya lihat, tapi ramai di Parepare ini di medsos saya dengar ini tentang pembahasan sholat di lapangan dengan sholat di masjid dengan sholat himbauan itu. Betul. Iya? Iya, betul. Saya lihat di grup WhatsApp besar itu dibahas. Iya. Ada yang pro, ada yang kontra. Artinya kan tidak perlu diperdebatkan yang seperti itu. Ya, dia bukan ranah perdebatan, karena memang pertama adalah memang Nabi selalu mengatakan dan selalu menuju ke lapangan kalau melaksanakan sholat Id. Ya, kenapa? Harusnya. Karena itu bahasa persatuannya di situ. Siarnya yang paling tinggi sesungguhnya. Ya. Apalagi itu kan salah sunnah. Kalau kita berada di masjid itu terkota-kota. Ya. Beda ya ketika sekarang di Tanah Haram ya, karena sudah terbangun semua, lapangan tidak lagi, tapi ada masjid yang begitu luas. Makanya itu dipusatkan di Masjidil Haram dengan dipusatkan di Masjid Nabawi Madinah. Iya. Silahkan untuk yang baru saja bergabung. Iya, Bang One. Iya. Oh ya, mari Bang One. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nih titipangi Bang One, Pak. Iya. Agero aduna. Gila nikah. Calon wali kota. Iya. Iya. Nah, aja tuh ulah apa di Mas? Oh. Dia takut nih. Hah? Dia tamaku nih. Oh, begitu. Materi gini maksud saya. Pura pemalas tolong acara itu apa di Mas? Oke, siap Pak Gede. Silakan. Ya, 2 hari tidak ada, 2 hari tidak ada. Ya, 2 hari tak ketemu Bang ini. Karena hari Sabtu kita RT RW diberi sedekah dari calon wali kota ya.
Masya Allah. Alhamdulillah. Anggana tuh Alhamdulillah. macet Kemarin lagi. buka puasa, ya semua toko-toko besar di Parepare menghadiri buka puasanya. Pak Ya. Dimas ini hadir, para toko besar juga ditunggu. Bang One, iya kalau kak buka puasa bersama Bang One, ini kepesan kue. Wah, ini Ya. banget. Penting juga itu. Ya, taruh nak berkurban ya, de buka puasa bersama, yang penting buka puasa bersamamu yang anggota lelengnya Oh, sudah iya, tak iya. bareng. Jadi begini Bang Ude, karena ini Iya. apakah malam terakhir atau masih ada malam berikutnya besok? Iya. Kita kan dari malam pertama sampai malam terakhir sekarang kita Iya. mendengarkan dakwaan yang betul-betul bisa masuk dalam pemikiran kita sebagai umat Islam ya. Iya. Perbuatan kita ini saya lihat begitu sudah dilakukan itu bisa dimaafkan. Maksudnya yang penting ada mau enggak tuh sadar Iya. apa namanya? Gampang Sadar tobatnya. lombok sadar apa namanya itu pura sih lakukan sih. Nah, jadi pertanyaan sambala. saya Islam sebenarnya bisa Gimana, Suladang? membuat kita Suladang. menyadarkan sesuatu persoalan. Tapi Iya. bagaimana ini Bang Ude? Ada kan adat Islam, hukum Islam. Begitu orang mencuri dipotong, begitu orang melakukan zina. Dirajam. Iya. Harusnya dulu kata Dirajam. maaf sebelum terjadi yang begini. Makanya kau salah jelok itu ini tempat di mana? Ya, ini misalnya. Pukul di mana? Tanah tualin lakukan kampanye kejadian Bang Ude. Tanah Iya. jeloi, maksudnya kadang tanah lena kasih padahal hanya karena dia mau dijadikan tumbang. Kambing hitam. Nah, kalau ajaran Islam letaknya di mana? Apalagi Iya. kudu ini nggak ada pakai masjid sih. Iya. Oke Bang Ude, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bang One ini sama mesra. Ini penting ya. Kalau misalnya betul-betul kita menggunakan ajaran Islam yang sesungguhnya, karena itu berdasarkan kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Itu as-sarikatu was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalau ketahuan dan kedapatan ada saksi maksudnya di situ, dan itu tidak bisa diragukan lagi bahwa dia sudah mencuri, itu ada saksi yang melihatnya, maka faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Maknanya kenapa potong tangan langsung itu adalah memberikan efek jerah bahwa ketika ini diberlakukan di depan khalayak ramai, maka orang yang mau mencuri itu sudah tidak akan pernah mengulangi mencuri itu. Yang kedua, orang yang melihatnya akan berpikir bahwa bahaya juga kalau seperti ini kita sudah cacat. Tapi kan masih ada orang melakukan pencurian lagi seperti itu, maka dipotong silang. Pertama dipotong tangannya, kalau masih mencuri lagi kedapatan, maka yang dipotong silang adalah kakinya lagi. Tapi kalau masih mencuri lagi dipotong lagi tangannya. Jadi bukan lengkap ya, tetapi ada misalnya sampai tangan saja, sampai jari saja itu dipotong. Kalau masih mencuri itu kakinya lagi yang dipotong. Itu dipotong silang sebenarnya. Apa efeknya? Pertama itu memang adalah efek jerah. Yang kedua tidak lagi penjara, karena tidak dipenjara. Nah, di situ. Itu salah satu keuntungannya sebenarnya, tidak banyak uang negara yang dibebankan kepada orang-orang di penjara. Sekarang kan orang di penjara itu kan tanggungan pemerintah semua. Iya. Untuk mendidik mereka. Ketika hukum Islam diberlakukan, tidak terlalu banyak uang negara yang terkuras melalui makanan orang-orang yang di penjara. Enggak. Nah, pesina misalnya, ketika mereka bersina, lalu kalau dia sama-sama adalah bujang, lalu kedapatan dia bersina, artinya ada saksi yang melihatnya, dan dia bisa melihat itu secara detail bahwa kalau sekarang kan lengkap dengan videonya misalnya, maka dia itu akan dihukum derah, dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau dia misalnya selingkuh atau suami istri, dia ada keluarga, lalu dia melakukan hubungan zina, suami istri itu ada keluarga, maka kalau kedapatan dan ketahuan ada videonya misalnya dan ada saksi yang melihatnya, maka itu hukumnya adalah rajam. Makna rajam ini adalah ditanam sampai di batas kepala, lalu setiap orang yang lewat maka dilempar batu sampai dia meninggal dunia. Wih, Nah, itu hukumannya. Iya, bukan sebenarnya tidak sadis karena itu kita melempar itu bukan karena benci orangnya, tapi karena benci kepada sifatnya. Kenapa harus
mengambil daging yang bukan milikmu, sementara kau punya daging di rumah, kenapa lebih kau suka daging yang di luar misalnya? Itu tuh sifat yang diberlakukan seperti itu. Sehingga ini mudah-mudahan ya mengurangi daripada apa yang nantinya di akhirat. Sebab ini Umar pernah menghukum anaknya, menghukum dia punya keturunan dengan sangat keras. Lalu ketika ditanya, kenapa kau hukum begitu? Lebih baik aku yang menghukum anakku daripada Allah yang mengazabnya, kan gitu. Ya. Jadi ada perimbangan dalam Al-Quran ketika itu diberlakukan, maka itu betul-betul dia mendidik manusia untuk tidak melakukan lagi. Itu nilai efek jerahnya lebih dalam dan lebih tinggi. Tapi cobalah sekarang, ketika kita di penjara, orang yang melakukan pencurian, orang yang melakukan misalnya narkoba atau apa saja, dia pun di penjara, tapi kok di penjara masih bebas melakukan aktivitas, bahkan bisa menjadi bandar di dalamnya, bahkan bisa mengkoordinir itu peredaran narkoba di dalam penjara. Ini kan fatal sekali. Berarti tidak ada efek jerah seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya hukum Islam yang kita mau tegakkan, tapi ini kan tidak, karena kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, meskipun kita adalah orang yang beragama, tetapi bukan hukum agama yang dipakai. Tapi yang dipakai adalah hukum negara. Artinya kita lebih mengarah kepada bagaimana memperbaiki manusia itu, meskipun di penjara dia tetap harus dididik. Ada orang berkali-kali masuk penjara tapi belum terselesaikan, belum bisa dididik dengan baik. Itulah kenapa setiap penjara sekarang itu ada namanya bindroh di dalamnya. Setiap harinya dididik, digembleng, kemudian diajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Bang Ude, bagaimana dengan posisi Sakti tadi kan saksi bukan Sakti. Saksi. Tadi kan sempat ditanyakan Bang One, Mapeku niko ternyata salah lempai. Iya, di situ sebenarnya bukan kalau dalam Islam itu tidak ada istilah salah lempak di situ. Karena itu saksinya minimal itu lebih daripada 2 orang, bisa 3, bisa 4, paling bagus kalau 4. Kalau perempuan itu misalnya 4 orang saksi kalau perempuan, tidak ada saksinya. Saksi itu di atas adalah umur balik. Ya, minimal balik itulah remaja. Kemudian dia berakal. Maksudnya bukan orang yang tidak waras ya, maksudnya di situ. Kemudian dalam Islam itu saksinya adalah orang yang betul-betul melihat kejadian itu. Kalau dia laki-laki maka diukur laki-laki dewasa 3 orang. Ya, 3 orang. Dan mereka bersaksi bukan untuk bermaksiat. Kan banyak orang bersaksi palsu, tapi ini tidak. Ya, nah, itu kalau ajaran sudah ditegakkan. Tetapi kalaupun terjadi yang namanya saksi palsu, maka saksi palsu ini pun yang akan dihukum. Misalnya orangnya sudah dirajam, orangnya sudah didera, orangnya sudah dipancung misalnya, tetapi ternyata kebelakangan hari kesaksian itu adalah kesaksian palsu, maka kita menghukum orang yang salah. Maka ini tahu biasanya dalam Islam itu pemimpin yang seperti itu melakukan mengundurkan diri sebagai pemimpin, kemudian melakukan salat taubat, lalu minta maaf kepada keluarga, kemudian saksi itu yang memberikan kesaksian palsu akibat gara-gara dia telah melakukan penseliman kepada orang yang benar, bukan orang yang salah. Maka saksi inilah yang dipanggil, kemudian itu pun akan dikenai hukuman karena memberikan saksi palsu. Ya. Oke, ini sudah bergabung Pak Dr. Kamal, kemudian Eda, Aldi juga. Kembali ke soal memelihara Ramadan. Bukan. Iya. Yang lebaran ya, yang lapangan. Lebaran di masjid. Ya, lapangan. Semakin panas hari ini, Bang Ude. Bagaimana itu? Ada yang bilang katanya masjid memang dibangun untuk ibadah. Kenapa mesti ada yang melarang masjid dibuka pada saat lebaran? Bukan dilarang, bukan sebenarnya himbauan di situ, bukan melarang itu masih dibuka, tapi ini kan kita mau lihat siarnya Islam, persatuannya umat Islam. Kalau yang namanya ibadah, ya tiap hari itu di masjid dilakukan ibadah, tapi kok baru bertengkar sekarang sementara mempertengkar masalah sunnah dan wajib. Sementara tiap hari masjid dibuka, Anda tidak pernah berteriak. Kenapa tidak pernah full masjid? Kan gitu. Yeah. Kalau memang itu jadi alasan, masjid sementara ini berapa banyak masjid di Parepare? Ada nggak masjid yang full misalnya? Kecuali kalau hari Lebaran. Makanya antisipasi pemerintah di sini adalah membludaknya orang-orang yang melaksanakan hari raya Idul Fitri, sehingga itu dipusatkan di lapangan. Karena lapangan itu
salah satu keunggulannya lapangan, Anda tidak bebas, Anda bebas mencari tempat. Tapi sementara di masjid, Anda belum di apa-apa, pergi makapling. Nakapling ruang itu. Tapi kalau Anda ada di lapangan, enggak ada, bebas saja memilih mana kamu suka, kan gitu. Yang kedua, yang paling hebatnya lagi ketika di lapangan, kenapa Nabi menganjurkan di lapangan? Karena kalau ada orang yang haid atau ada perempuan yang haid, mereka boleh ikut di lapangan, tapi tidak melaksanakan sholat id. Mereka hanya datang untuk mendengarkan khutbah. Jadi itu masa persatuannya. Tapi kalau di masjid, itu ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang maksud saya, ibu-ibu yang haid, yang lagi misalnya datang bulan, kan mereka tidak berhak masuk di masjid. Makanya dipakailah lapangan supaya lebih luas. Yang manfaatnya yang ketiga itu melihat bahasa persatuan di situ. Masjid itu ditutup bukan berarti tidak mau ditempati, tetapi ini menjadikan cadangan ketika terjadi cuaca buruk, misalnya hujan, baru boleh dibuka masjid. Ini kan dihimbau hanya 1 hari saja, Idul Fitri kalau saja, karena Idul Fitri itu sesungguhnya itu kan salat sunnah, maka itu memang lebih afdal dilaksanakan di tempat terbuka. Sebagaimana salat sunnah yang lain lebih bagus ditempati di rumah. Dan misalnya salat sunnah tarawih, salat sunnah tarawih itu afdalnya kan sunnah itu afdalnya di rumah. Tapi kalau ini kita pakai, maka masjid tidak akan ramai. Maka itu dianjurkan karena apanya? Karena berjamaahnya. Kalau di masjid Anda berjamaah 50 orang 100, itu kalah kalau di lapangan. Anda lebih 1000. Mana lebih banyak pahalanya? Lebih banyak di lapangan, bro. Itu. Jadi kita sedikit berpikir rasional, ya. 27 derajat kali banyak Bang Udedi. Iya. Telepon dulu, nanti lanjutkan lagi. Oke. Halo. Halo, silakan. Pak Aldi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Lembang lagi hujan. Lagi bosi. Sama Pak Aldi, di Mamuju juga hujan ini. Di sini juga mendung. Mendung ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga tidak terpengaruh dengan siarannya ini. Karena saya kan masih tetap mendengarkan di siaran manual. Oh iya. Iya. Insya Allah Walaupun tidak bagus itu. Banyak gangguan. Apa bos sih? Sambung ya, Pak Aldi. Jadi pertanyaannya begini. Ini kan di kuburan itu pernah ada larangan dilarang menebang kuburan sampai bertingkat-tingkat. Dilarang kuburan. Iya, seperti orang di sini, apa kata ditanya orang di situ. Ya, yang punya biaya biasa saja. Tapi yang punya biaya banyak sampai bertingkat-tingkat itu baru ditulis namanya. Ada larangan untuk gimana ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Aldi, Isa Mesra, kalau kita pernah mendengarkan kuburannya siapa ini yang di Soviet, yang pernah didatangi oleh Bung Karno, itu kalau saya tidak salah Bukhari yang penulis Imam Abu Hurairah, Bukhara di Bukhara, orang Soviet itu. Dia penulis hadis, ya. Bung Karno pernah datang, dia mau datang, yang penting kuburannya Bukhari ditemukan. Ya, ditemukan. Dan alhamdulillah setelah ditemukan dipelihara dengan baik, dan itu tinggi, bertingkat ya, tinggi. Sementara dalam hadis dilarang bahwa tidak boleh membuat kuburan itu lebih daripada satu depa, satu jengkal misalnya di situ. Setelah hadis ini ditahris kembali oleh ulama hadis, ternyata ini dibolehkan untuk agak naik lebih tinggi satu depa misalnya, berapa jengkal itu, sekitar 3 jengkal ya di atas, itu selama dia adalah satu ya ulama, gitu, tokoh masyarakat, misalnya wali atau kiai atau pemimpin, itu boleh ditinggikan kuburannya. Bahkan ya kita tidak boleh melampaui daripada yang lebih tinggi lagi, yang jangan sampai melanggar aturan, karena dasarnya memang tidak dibolehkan kecuali dia adalah tokoh masyarakat atau ulama. Tapi kalau bertingkat-tingkat, ini dia yang tidak dibolehkan sebenarnya, karena kondisinya kuburan itu adalah kita hanya mengingatkan ketika kita bersiarah, mengingatkan kita kepada kematian. Dan ketika ingat kematian, kita lebih banyak khusyuk dan lebih banyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di situ. Intinya jangan bertingkah karena menyusahkan kepada samping kuburan yang lain yang mungkin diambil sebagian wilayahnya tanah kuburannya atau bagaimana, sehingga kita tidak ada akses jalan untuk
bisa berjalan ke tempat untuk berziarah kubur, misalnya gitu. Kemudian itu juga sebenarnya ada pengaturan dengan baik untuk yang penjaga makam itu untuk ditertibkan, karena kita tidak boleh juga menginjak-injak rumahnya orang mati seperti kuburan, injak-injak temboknya, dilangkah-langkai, itu harusnya dikasih akses jalan. Sebagaimana kalau kita lihat di Baki itu, ya alhamdulillah datar, di Uhud juga, Bukit Uhud juga seperti itu modelnya, di pekuburannya Hamzah dengan beberapa sahabat Nabi yang di situ di Uhud, itu datar saja, yang muncul adalah hanya tanda bahwa ini adalah makam. Nah gitu. Oke, terima kasih. Oke. Bang Ude, ada pertanyaan di WhatsApp. Ya, adakah sholat sunnah sebelum sholat Id? Sholat sunnah sebelum sholat Id, biasanya kalau kita di masjid, itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau kita di lapangan, tidak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan. Sama kalau misalnya kita di Masjid Banjar ya, di Masjid Banjar kita pergi sholat tarawih, lalu kita di jalan, ya ambil posisi di jalan, lalu sholat sunat, itu tidak ada sholat sunat, bukan saya sholat sunat tahiyatul masjid itu, tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di jalan. Ya, dan kalau mau melakukan sholat sunnah, paling sholat sunnah wudhu, bisa saja sholat sunnah wudhu di situ. Tapi kalau misalnya sholat Id, ya bisa saja orang sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah duha sebelum masuk yang namanya sholat Id, ya. Karena Id juga masuk dalam waktu duha. Jadi waktu duha itu, duha yang pertama itu jam 6 lewat 5 menit sudah masuk waktu duha. Duhanya namanya syuruk, sholatnya namanya isyraq. Waktu isyraq, sholatnya adalah syuruk, ya. Kemudian jam 8 sampai jam 10 itu waktu duha yang kedua. Lalu jam 10 sampai jam 11 lewat 30 itu duha yang terakhir. Itu bisa diambil 4 rakaat di 8. Kalau 8 sampai 10 bisa sampai 4 rakaat di situ. Kalau yang jam 6 itu lewat 5 menit itu hanya 2 rakaat. Berarti sholat isyraq, ya, waktunya syuruk. Itu waktu duha. Nah, kalau ada orang yang ke lapangan lalu dia sholat sunnah, maka boleh jadi hanya sholat sunnah, bukan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul lapangan, tapi sholat sunnahnya hanya sholat sunnah wudhu misalnya, atau kalau sholat sunnah duha diambil di awal itu. Tidak ada masalah. Okay. Kita terima telepon dulu. Iya. Silakan, Halo, Pak. Bang Ude. Iya. Saya sepakat lebih baik di lapangan, Bang Ude. Karena hukumnya kalau kita di lapangan, iya. Ude juga kami lalang untuk dikikor lo Honda. Iya, bisa. Kalau di masjid itu natuji makara ko masjid wae lomanan ni malon rang ataroy makapling. Ya, pada masih sudah boleh. Iya. Begitu datang orang dulu, engkon rang na yanong, engkon rang na yanong. Iya. Rang ero pada tanahnya kok punah. Seperti di Islamic Center itu Bang Ude, mapangnya kowe, dia mina jadi malah kan. Jadi begini, pertanyaan saya Bang Ude begini. Iya. Ini kita lihat apakah moralnya anak-anak remaja sekarang, bagaimana ini. Nah, kenapa dia memicu selalu berpikiran membunuh orang. Kita dulu, saya terus terang Bang Ude, remaja kita berani malagatomi bawahnya. Iya. Bagaimana kita lihat sekarang anak-anak di pesantren saja, gara-gara dia mengikuti lona, nah uno tapi senang. Bagaimana moralnya anak-anak begini? Ada juga di situ suruh anggota na melo lomatemu dia na melo anggota na terpaksa anggota na uno tanero matemu na uno. Jadi bagaimana ini dalam rangka puasa terakhir, Bang Ude sebagai ustaz yang bisa kita berikan sedikit penjaminan karena remaja kita, khususnya pare-pare, apa iku malah ini seuli-uli wi. Iya. Nah, iku malah kita tanya di mana na pakai baca guru. Bawa ke bangku si bawa celuri. Jadi ini bagaimana bisa moral ini? Apakah sudah terlampau tadi atau gara-gara apa remaja kita bisa begini Bang Ude? Assalamualaikum. Remaja apa Pak? Gini, saya hanya mengkalkulasi begini Bang One insya Allah, bahwa perubahan karakter anak-anak kita sekarang itu dulu hanya 3. Berubah anak-anak kita itu karena lingkungan keluarga, 1. Yang kedua, lingkungannya sendiri.
Yang ketiga lingkungan sekolah. Ini berpengaruh 3. Tapi sekarang tidak, lebih parah lagi. Dia dipengaruhi sama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungannya, kemudian lingkungan digital. Ini yang paling parah yang saat ini, lingkungan digital. Iya. Coba lihat, tidak pernah ada enggak orang yang bisa membatasi dirinya untuk mengakses atau men-share video-video yang bernuansa sadis. Kekerasan. Tidak ada kan? Kekerasan. Coba lihat, ketika terjadi tawuran antar kelompok remaja, bawa celurit, bawa linggis, bawa senjata tajam, itu tidak pernah kita sensor kan? Tidak pernah kita sensor di WA, di medsos, tidak pernah. Tapi kalau di televisi biasa disensor. Karena kenapa? Karena itu ada namanya, ada di situ tertulis BO, bimbingan orang tua, atau SU semua umur, atau 17 tahun ke atas. Tapi ini semua dilihat oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita. Akhirnya mereka mau tidak mau, sifat hubbut taklilnya muncul, sifat senang menirunya muncul. Tidak usahlah masalah tawuran. Mereka nonton balapan saja, pulang dari nonton balapan, itu nembak bala. Kan begitu? Itu punya pengaruh. Makanya anak-anak kita memang harus dibentengi dengan yang namanya agama. Ingat ya, bahwa ilmu melahirkan adab, tetapi ibadah melahirkan akhlak. Kalau dua-duanya ini dipegang oleh anak remaja kita, sudah berilmu, pasti dia beradab. Kalau sudah bagus ibadahnya, pasti ada akhlaknya. Makanya penanaman di sini adalah masukkan dia organisasi-organisasi yang memang menggiring dia untuk senantiasa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Misalnya, kalau dia masuk organisasi Karang Taruna, ada klub polinya, ada klub futsalnya, ada klub tenisnya, bulu tangkisnya, itu kan mereka tersalurkan emosi itu, sehingga mereka lebih bermain pada tataran kelompok itu, sehingga secara sportif dia bisa mengakui kelebihan orang dan dia bisa menerima kekalahannya. Itu kan mendidik emosinya. Itulah kenapa Rasulullah dalam hadis mengatakan, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'at. Wahai remaja, para pemuda, kalau kau sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu menikah itu jauh lebih membatasi Anda, jauh lebih aman, jauh lebih Anda terselamatkan dari kemaksiatan. Tapi kalau tidak mampu, falyatasawwaj, maka fa illam yastati, kalau tidak mampu adalah fa alaihi bisaum, lebih baik Anda berpuasa. Puasa itu mengendalikan libido, mengendalikan syahwat. Kemudian kalau tidak, yang kedua adalah maka perbanyak olahraga. Nah, olahraga ini jalan satu-satunya untuk mengendalikan nafsu, emosi kita. Jadi emosi tersalurkan. Ya, kalau seperti itu. Nah, yang kedua, masukkan remaja-remaja kita kepada kelompok-kelompok kajian, sehingga mereka lebih rajin mengkaji, lebih rajin berdiskusi tentang keilmuan, tentang masalah-masalah agama, masalah-masalah sosial. Dan mereka disibukkan dengan itu, maka mereka lupa dengan yang namanya hal-hal yang bersifat separatis atau bersifat apa yang bisa menggugah dia untuk mau emosi, kemudian baku panggil si Raira atau Makwaro. Itu kan dari pergaulan saja juga sebenarnya ya. Nah, kalau ini bisa kita perbaiki, insya Allah remaja kita menjadi remaja-remaja yang handal. Makanya itu Sayyidina Ali mengatakan, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu kana ahata. Jangan kau lihat siapa yang berbicara. Unsur mangkola, walatan unsur mangkola. Tapi lihatlah apa yang saya bicarakan. Itu kata Sayyidina Ali. Bukanlah seorang pemuda kalau dia masih mengandalkan neneknya, bapaknya, atau siapa saja. Tapi pemuda itu kalau dia mampu berkarya. Jadi yang harus kita mau adalah jadikan, boleh jadi misalnya ada momen tahunan ya. Perlombaan olahraga misalnya. Sehingga mereka itu sibuk dengan kegiatan sosial, kegiatan perlombaan misalnya, dan alhamdulillah mereka tidak lagi untuk berpikir tentang hal-hal yang kekerasan atau membuli temannya. Jadi jalannya seperti itu Bang One. Ya, didik anak kita. Tapi pendidikan yang pertama awalnya adalah di rumah tangga, keluarga, kemudian lingkungannya, lingkungan mana anak kita, karena ini sangat berpengaruh juga. Kemudian lingkungan sekolahnya di pesantren. Jadi jangan juga heran kalau ada anak pesantren itu Bang One, insya mesra nakal. Karena memang orang anak pesantren itu kadang-kadang anak nakal memang dikasih masuk kok dong. Iya. Betak memang dikasih natama. Kenapa? Dek na lulus aku sekolah iya, dek na lulus aku sekolah gula. Akhirnya dek kalau lulus napai tama pesantren.
Makanya itu almarhum Pak Prof. Muiz Kabri itu pernah menyatakan begini. Saya sangat ingat sekali pelajaran beliau bahwa kalau mau mencari bibit ulama, maka anak-anak yang ranking 1 atau kayak cerdas-cerdas 1 sampai 5 misalnya, semua masuk di pesantren, ini bibit bisa menjadi ulama. Nah, gitu. Tapi kan tidak. Justru ia pernah tahu ke pesantrennya, ya kau betai. Iya. Dia nulis di Indo rambut dan apa tahu pesantrennya. Jadi nala pelarian. Iya. Jadi makanya itu pesantren juga berfungsi sebagai bengkel manusia. Aku yang lagi bengkel. Jadi makanya tapi kalau kau masuk di pesantren, kau iblis masuk, insya Allah keluar jadi malaikat. Iya. Ya gitu. Ya. Prinsipnya. Pertanyaan kedua, Bang Ude. Iya. Oke. Gimana agar selalu istiqomah dalam kebaikan? Iya, selalu istiqomah dalam kebaikan, terutama memelihara amalan. Kalau mau istiqomah dalam kebaikan, maka Allah hanya katakan dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maknanya di sini berbuat baik, continue. Tidak perlu banyak, tetapi namo cek dekmu asal mendenungammu. Itu maksudnya, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itulah luasnya seperti langit dengan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin. Siapakah orang muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal katiminal gaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka yang dimaksud orang-orang muttaqin itu satu, orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, yang mampu menahan amarahnya. Yang keempat, selalu melaksanakan kebaikan meskipun sedikit tapi continue dia melakukan kebaikan itu. Nah, itulah kalau mau istiqamah, maka di luar Ramadan, maka ada namanya puasa Syawal. Dan puasa Syawal itu membuat kita istiqamah ya dengan puasa kita. Kenapa puasa Syawal itu dikatakan 6 hari berturut-turut atau diselang-selingi? Pahalanya sama kalau berpuasa 1 tahun, karena memang jumlahnya dalam 1 tahun 360 hari. Jadi 30 tambah dikalikan dengan 6 di puasa Syawal, itulah 360. Itu hitungan matematika ulama kita, ya. Sehingga itu dikatakan puasa selama 1 tahun. Yang kedua, karena kita sudah dididik di masjid, setiap saat kita datang ke masjid, maka pertahankan ini untuk selalu ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau laki-laki selalu sholat di rumah, namanya laki-laki soleha. Halo Bang Ude, kembali. Iya. Ini kan kita berhitung puasa kita tambah Syawal 6, berarti 360. 60, iya. Maka diceritakan ya 20 serat menjadi malam puasa Ramadhan. Sama Ji. Oh sama Ji. Pada mau Bang Ude, iya. Karena 1 bulan juga itu 29. Dia nak kena 30. Ya dia nak 30 berarti. Saya ambil Syawal 7 kah atau bagaimana? Anda usah 6 saja. Oh tetap. Tetap gitu. Tetap itu karena ada perhitungan dalam 1 bulan itu. Iya, Bang Ane, pada Moy. Jadi saya sepakat dengan Bang Ude bahwa dulu tahun-tahun 80-an itu ada kompetisi di Parepare, namanya Liga Parepare. Iya. Betul. Di situ kita remaja, tidak ada pikiran untuk macam pikirin. Tidak ada. Kawan ini apa mata koni? Iya, mata koni cocok. Dia sibuk kan. Jadi mudah-mudahan ada pemimpin wali kota ke depan yang punya gemar membina olahraga, karena namora malang ketua Wita Liga Ramadan. Jadi ini yang mensponsori Liga Ramadan nanti kalau dia jadi wali kota bisa saja nanti. Bisa Liga betul. Parepare, karena Bang Ude terus terang itu Parepare itu tahun 70-80 ditakuti di sepak bolanya. Iya, betul. Itu mencoba kompetisi. Sekarang tidak, karena tidak ada kegiatan yang rutin. Jadi saya sepakat Bang Ude bahwa kalau ada kegiatan remaja, pertandingan bola, pertandingan tenis, jadi mata kok nih kostoi arwe itu bola na pura minus susu matindo nih. Iya. Kena lo si oli makarta lo si malaga. Oke. Tidak gampang itu. Terima kasih. Mudah-mudahan karena malam terakhir semua yang diberikan Bang Ude ini bisa kita masukkan sebagai amalan kita, karena semua merasa bahwa betul-betul yang kita dengar ini kita merasa bisa amalkan ke depan.
Oke Pak Bude, Insya Allah. Assalamualaikum. Ya. Ya, masih ada mungkin pertemuan kita besok Bang Dedi. Ya. Masih ada mungkin pertemuan kita besok. Ya, kita insya Allah. Masih ada kayaknya. Kalau ketetapan hari Rabu masih ada satu kali. Kalau ketetapan hari Kamis ya tetap satu kali. Tetap satu kali. Ya, lanjut ini apa judulnya? Memelihara Ramadan. Nah, itu kan ada ibadah-ibadah Bang Ude yang kita memang laksanakan di Ramadan, sedangkan tidak boleh dilaksanakan seperti misalnya salat tarawih. Nah, kita kan terkadang merindukan hal-hal seperti itu. Apa yang adakah tidak ibadah pengganti misalnya tarawih itu? Ada ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti salat tasbih. Salat tasbih kan tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya. Salat tahajud tetap dilaksanakan. Karena itulah kenapa kita selalu dididik untuk bangun tengah malam. Jam 3 sudah bangun, siapkan makan sahur. Sebenarnya di situ ada intervalnya untuk melaksanakan ibadah salat tahajud. Yang paling penting adalah sholat witir. Jadi sholat witir itu sesudah sholat isya di masjid, boleh dilaksanakan sholat witir di masjid. Itu yang bisa merindukan kita untuk bahwa sama di kalau tarawih Kak, ada witirnya juga. Gitu. Jadi sholat witir di masjid boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya bangun tengah malam, boleh sholat tahajud lagi. Meskipun tidak dilaksanakan lagi sholat witir, karena tidak boleh witir 2 kali, karena hanya satu sekali saya witir. Oke, diperjelas dulu. Diperjelas dulu Bang Ude. Jadi kalau misalnya kita tidak ada rencana misalnya tahajud, setelah sholat isya kita witir, tapi di tengah malam tiba-tiba kita bangun dan berniat untuk bertahajud, witirnya sudah tidak lagi. Iya, silakan sholat tahajud, tapi jangan tutup dengan witir, karena sudah berwitir waktu di masjid. Itu. Oke. Ada pertanyaan janda mungkin yang minum sambil tunggu buka puasa. Coba kan ada pendapat gue tanya ke Bang Udi. Agak sih. Supaya bagus katanya, suaranya keras serak-serak ini selama Ramadan. Silakan pertanyaannya. Minum dulu. Pakai pengecualian. Ada pertanyaan kok Bang Ude terkait memelihara amalia Ramadan. Apa itu? Tunggu dulu, aku lupa. Terima telepon dulu sambil di konser. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa berapa kali Kak maaf telepon tidak diangkat. Nah, kebetulan menjelaskan nih. Ibu kan ada memang waktunya dilihat posisinya Bang Ude menjelaskan, bisa dipotong bisa tidak. Iya. Silakan. Anu kan bangun Pak Ustadz. Itu saya lihat di sini di Saringinya pekuburan itu ya sudah mengetek kepada pekuburan orang lain, karena baru dia bertingkat, dia terjepit orang yang semuanya kalau kiri kanannya sudah bertingkat. Apa nih terjepit ini yang di tengah di bawah karena tinggi telinga, kiri kanannya jadi agak sulit yang untuk pergi siarai telurnya, karena dia itu begitu. Ya biasa saya bilang, apa ini orang mau dicata atau bagaimana, kata hati saya toh, mau dicata mungkin dia bilang, tapi ada orang juga bilang, kenapa kamu uang segitu saya tembak begitu tinggi orang tua tuh, ada tembok figuran di sini Pak Bang Ude. Mungkin setinggi saya. Iya. Apa nunya itu, apa karenanya atau apa ganjarannya kalau yang begitu tinggi kuburannya? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di pendapat ulama-ulama Mekah, itu mengharamkan yang seperti itu, Ibu. Ya. Makanya itu di tanah haram itu tidak ada kuburan yang bertingkat, tidak ada kuburan yang mewah, kecuali kuburannya Rasulullah SAW, karena memang dijaga itu di Raudah. Itu pun kalau kita lihat aslinya, pernah diperlihatkan itu ada gambar, ada foto diperlihatkan, itu tidak seperti apa yang kita bayangkan ya, seperti itu misalnya. Tapi kalaupun ada kuburan ulama-ulama yang terdahulu itu yang bertingkat ataupun tinggi, itu karena penghargaan, karena dia adalah ulama. Tetapi pada dasarnya sesungguhnya itu kan dilarang sebenarnya. Jadi kalau ulama-ulama Makkah itu mengharamkan hal yang seperti itu, karena memang bukan bermegah-megahan di kuburan,
Karena kalau itu yang dipakai, maka semua orang kasih mau masuk begitu dan tidak ada lagi tempat untuk menggali kuburan yang lainnya. Padahal ketika dia dipersempit ataukah yang sederhana, maka masih bisa dipakai untuk di sampingnya atau di sebelahnya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya kalaupun mau diperbaiki dan seragamkan, itu maka kita kembalikan ke Pemda. Boleh jadi ada yang menangani masalah ini untuk tidak bermegah-megahan pada saat melakukan penguburan. Artinya kalaupun ingin membangun, maka sederhanakan, jangan sampai merugikan kuburan di sebelahnya sampai tidak ditempati untuk melakukan ziarah kubur. Karena intinya sesungguhnya kuburan itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Intinya kuburan itu adalah menjelaskan kepada kita bahwa ada akhir daripada kehidupan. Yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk tawadhu dan rendah hati bahwa kita ini adalah makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, sesungguhnya mengajarkan kita untuk senantiasa mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini dasarnya, maka kuburan itu tidak perlu bermegah-megahan, apalagi sampai di atap. Ya, itu menghalangi sebenarnya. Itu banyak kan sampai di atap lagi. Makanya itu Nabi pernah menyentuh kuburan itu lalu mengusap tangannya ke atas, lalu Nabi mengatakan sesungguhnya penghuni kubur ini laki-laki dan di sebelahnya adalah perempuan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengambil pelapa korma lalu menancapkan dan dia berdoa, ya Allah, tangguhkan siksaannya sebelum daunnya mengering. Nah, tidak lama daunnya mengering. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Maka di sini dasarnya ulama bahwa ketika kita berziarah kubur, maka itu yang kita pakai adalah daun yang warna hijau, bukan air. Air itu istilahnya makbolo. Makbolo itu siram air, tetapi yang paling dianjurkan adalah daun yang warna hijau karena sikir daun saja sampai kepada orang mati, apalagi sikir anaknya dan dan anaknya dengan familinya, keluarganya. Itu yang dimaksud ya. Kalau daun warna-warni? Daun warna-warni sesungguhnya yang paling afdal itu Ananda Nurjana itu adalah daun warna hijau. Biasanya daun pandan kita pakai. Ya, mawang itu nih. Kalau warna iya, mawang itu nih makanya tuh nih. Makanya kalau ada tumbuhan atau rumput yang tumbuh di atas kuburan itu jangan dicabut. Iya. Ini yang saya mau tanyakan Bang Bude. Tempo hari kan hujan, otomatis itu saya sendiri melihat kuburannya Ibu jadi subur di situ rumput. Bagaimana itu kan dilarang untuk memotong atau apa, sedangkan kan ini mau dibersihkan juga. Dibersihkan itu bukan menghilangkan semua, merapikan saja. Karena itu daun itu kalau dia bergoyang itu kan berzikir kepada Allah. Makanya itu zikir daun saja sampai kepada orang mati. Apalagi zikirnya anaknya, zikirnya keluarganya. Jadi itulah dasarnya sehingga kenapa Nabi menancapkan pelapa korma di atas pusara atau kuburan itu. Ya, jadi maksudnya ini dibersihkan, dipotongkah atau dirapikan? Yang penting jangan dicabut itu rumputnya. Tidak dicabut akarnya. Kalau dipotong boleh. Dicabut. Boleh. Kalau dipotong yang penting jangan dicabut. Ya, karena kan juga kebetulan posisi kuburan kan memang seperti yang diceritakan Ibu Andayani tadi, kiri kanannya itu agak tinggi, sedangkan dia agak rendah. Nah, pada itu kan sudah disemen. Kalau anunya Ibu kan belum disemen, jadi agak menutupi itu anunya. Menutup, iya betul. Makanya itu merugikan sebenarnya ya. Tidak boleh kita lakukan seperti itu. Itu karena sedangkan masa kita yang seperti kuburan kok masih mau bermegah-megahan. Nah, tidak diperkenankan sebenarnya. Kita ini bukan orang-orang yang seperti orang-orang Tionghoa. Tionghoa itu kan kuburannya kan beda seperti itu, budaya mereka. Tapi Islam kan tidak seperti itu. Ya, bukan itu yang menentukan apakah dia selamat di kuburan atau tidak. Bukan itu. Yang menentukan adalah pahala dan kebajikan ketika dia hidup di dunia. Makanya tidak boleh terlalu bermegah-megahan, karena itu menindis sendiri orang-orang yang berada di alam kubur. Iya. Kalau ya kebetulan cerita kubur ini, kalau adab-adab di ketika kita berziarah sendiri kan nanti biasanya setelah Ramadan kan rame-rame juga ini teman-teman untuk ziarah kubur. Adab-adabnya itu Bang Ude. Adabnya yang pertama, tetap bersih, berpakaian tetap rapi, artinya yang sepadam lah. Kemudian usahakan pakai sandal atau tidak lepas, bukan telanjang kaki. Kemudian yang ketiga, jangan menginjak rumahnya orang mati, injak kuburan itu. Ya apalagi duduk di tembok-temboknya. Kalau tidak ada jalan? Ya, tidak boleh kita.
Kecuali kalau darurat, misalnya tidak ada jalan seperti itu, ya mau tidak mau kita lapaskan istighfar, lalu melangkah, ya. Tetap itu istighfar kita lapaskan. Kemudian begitu masuk lingkungan pekuburan, kita beri salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallahu lahikun. Kemudian yang mana kita mau kunjungi, yang mana mau kita ziarahi, kita di situ. Lalu boleh misalnya kalau masih banyak lah dan tidak bisa kita temukan, niatkan saja ketika membacakan doa. Kalau dia lebih daripada 3 atau lebih daripada 2, 3, maka baca doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kalau dia cuma 2 orang, sebutkan namanya, lalu baca doa Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma. Kalau dia hanya sendiri, maka sebutkan namanya ibu atau bapak, Allahumma ighfir lahu kalau dia laki-laki, laha kalau dia perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Kalau tidak tahu bahasa Indonesianya, cukup, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ampunilah mereka ya Allah, luaskan kuburannya, rahmati pada saat dia di dalam kuburnya. Nah, itu saja. Lalu sudah itu, maka tutup, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Al-Fatihah kirimkan kepada kedua orang tua. Gitu. Lalu kita kembali, ini dibolehkan ziarah kapan saja, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya akhir Ramadan. Kapan punya kita waktu, silahkan, paling bagus setiap Jumat. Oke. Setiap jam? Iya. Bisa yolona Jumat atau menjelang maghrib. Bahaya menjelang maghrib. Iya, karena kalau kita berdasar Nabi ziarah kubur itu biasanya Nabi paling bagus itu paling afdalnya ziarah kubur di jam 3 subuh. Jam 3 subuh paling bagus. Apalagi kalau malam Jumat itu paling bagus sebenarnya tengah malam ya. Tapi kan kondisi kuburan kita tidak sama. Ya. Itu kan waktu sakitnya Nabi. Waktu Nabi sakit 2 kali kalau tidak salah, 2 kali Nabi pergi di kuburan Baqi itu jam 3 subuh sambil mengatakan kepada pembantu beliau, ini kita akan begini semua nanti. Nah, itu Nabi sudah sakit-sakitan di situ. Jadi dia pergi ziarah kubur. Jadi makanya itu riwayatnya Nabi ziarah kubur itu tengah malam. Ada mengatakan jam 2, ada mengatakan jam 3 subuh. Ya, tapi kalau kita paling bagusnya memang agak sore lah, habis asar. Ya, kita ziarah kubur. Tapi kalau di kuburan kita kan tidak sama. Kita di sini banyak-banyak menakutkan. Kalau di sana kan tidak. Ya, silakan dicoba untuk pemberani. Ada pertanyaan? Boleh perempuan ziarah kubur Bang Ude? Boleh. Dulu perempuan dilarang, pasuruha. Itu hadisnya. Pasuruha. Perempuan, hak di situ dimaknai adalah perempuan. Jadi perempuan dulu dilarang pergi ziarah kubur. Kenapa? Karena baper. Banyak sekali tetek bengeknya perempuan kalau ziarah kubur. Belum apa-apa sedimi, belum apa-apa menangis, itu dilarang Nabi. Ya. Tapi setelah tahun ketiga kenabian, barulah perempuan dibolehkan pergi ziarah kubur. Ya. Karena dianggap mungkin sudah mapan, sudah bagus pengetahuannya, sudah bisa dididik, ya sudah bisa dilakukan dan mereka sudah bisa untuk ziarah kubur. Okay. Kembali ke pertanyaanku yang tadi yang lupa, aku ingat nih. Apa itu? Kan kalau misalkan Ramadan ini yang kulihat fenomenanya untuk generasiku, saya kurang tahu bagaimana generasinya Bang Ude dan Bang Dimas. Iya. Tapi di generasiku itu saya berada di tengah kalian. Soleha banget Ramadan, tapi kalau mau tunggu dulu selesai di Ramadan. Nah, tunggu selesai Ramadan untuk bermaksiat. Itu fenomena. Iya. Itu fenomena sekarang. Fenomena berkembang seperti itu. Kenapa? Nanti selesai Ramadan. Kenapa? Karena begitu mereka menghargai sekali Ramadan. Dan kita bersyukur sudah ada penghargaan seperti itu. Meskipun pada Ramadan, sudah Ramadan, mereka kembali ke laptop ya seperti ini. Siapkan. Mereka kembali ke telan awal. Iya. Artinya kan Ramadan ada rem bagi dia. Kita bersyukur sudah ada pembelajaran. Mudah-mudahan ya kita berdoa. Mudah-mudahan keluar Ramadan masih begitu. Yang jelas sudah ada bias Ramadan yang melekat pada dirinya. Itu dulu. Jadi pendidikan itu tidak secara keseluruhan. Tetapi dia harus step by step. Ya. Oke, bertahap. Oh, saya hanya memahami sampai Ramadan. Oke, Ramadan aja dulu. Tetapi keluar Ramadan meskipun ya sedikit nyerempet sedikit. Tetapi semua itu masih ada bekasnya bahwa ada Ramadan yang telah mendidik dia. Makanya itu bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Ya. Secara keseluruhan kita dididik untuk lebih taat kepada Allah, lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak tarawih, lebih banyak ibadah. Ya. Tapi kalau pada akhirnya luar Ramadan,
mereka lagi melakukan itu berarti Ramadan tidak punya bias pendidikan kepadanya. Nah, yang kita mau, yang kita mau pendidikan Ramadan berbekas sampai di luar Ramadan. Jadi Ramadan sesungguhnya itu bukan Ramadan ini, bukan Ramadan 1 bulan ini ya, tapi Ramadan yang sesungguhnya adalah 11 bulan ke depan. Itulah Ramadan yang sesungguhnya. Iya, masuk pelatihan sebenarnya ini. Iya. Tapi karena waktu Bang Ude, kita minta maaf untuk Atika Putri Ramadhani. Mungkin besok bisa bertanya lagi. Kita ada sesi 1 kali lagi. Silakan Bang Ude untuk 1 menit setengah. Bisa mesra bahwa sebentar malam kita berada malam ke-29 bulan suci Ramadan dengan tema memelihara amaliyah Ramadan, dan memelihara amaliyah Ramadan itu adalah dengan memperbaiki niat bahwa tetap kita melaksanakan ibadah, dan amaliyah Ramadan yang kita lakukan adalah biasnya adalah 11 bulan ke depan. Berhasilkah pendidikan Ramadan atau tidak, maka di situ kita lihat nantinya pada saat hari raya Idul Fitri sampai menuju kepada Ramadan berikutnya. Kemudian siapa yang beribadah sebentar malam ke-29, maka Allah akan memberinya pahala 1000 kali pahala ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan semua itu, dan kita diberkahi, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dengan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insan mesra dimanapun berada, demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Program ini dapat didengarkan kembali di channel YouTube Radio Mesra Parepare dan di 102,8 FM pada pukul 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.